indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut. Kembali bahwa pada suatu lagu terdapat syair yang dinyanyikan dengan nada tinggi, ada juga yang dinyanyikan dengan nada sedang, dan ada yang dinyanyikan dengan nada rendah. Dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa, mari kita tandai syair lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi dan dinyanyikan dengan nada rendah. Tanda merah untuk yang dinyanyikan dengan nada tinggi, tanda biru untuk yang dinyanyikan dengan nada rendah. Kita mulai dengan yang dinyanyikan nada tinggi. Ingat, syair lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi terdapat titik di atas notasi angka. Berarti di sini satu bang. Kemudian tu bahasa kita. Lalu pastija. Yang berikutnya tuk selama-lamanya. Selanjutnya Indonesia. Lalu Indonesia lagi. Indonesia tercinta ini ya. Yang berikutnya dan bahasanya tidak ya, sanya itu dinyanyikan dengan nada sedang. Kemudian tabelaber, sanya tidak, manya tinggi. Oke. Berikutnya untuk syair lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah, ini ditandai dengan tanda titik di bawah notasi angka. Pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa tidak ada notasi angka yang terdapat tanda titik di bawah notasi tersebut. Sehingga lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini tidak terdapat syair lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah. Adanya hanya dinyanyikan dengan nada tinggi dan dinyanyikan dengan nada sedang. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu tersebut terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan.
Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro itu berarti cepat. Lagu dengan tanda tempo ini dinyanyikan lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian, tanda tempo moderato itu berarti sedang. Lagu dengan tanda tempo moderato dinyanyikan 60 ketukan setiap menit. Yang berikutnya, tanda tempo largo. Largo berarti lambat. Lagu dengan tanda tempo lambat dinyanyikan kurang dari 60 ketukan setiap menit. Dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita semakin mengerti bahwa meskipun Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Berikut ini informasi mengenai keenam agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari besar agama Islam meliputi Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian ada Kristen Protestan. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Pembawanya Yesus Kristus. Hari besarnya meliputi Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Lalu ada Katolik. Kitab sucinya juga Alkitab. Nama pembawanya Yesus Kristus. Hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya Hindu. Kitab sucinya yaitu Kitab Weda. Hari besarnya meliputi Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, dan lain sebagainya. Tempat ibadahnya adalah pura. Lalu Buddha. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Nama pembawanya Siddhartha Gautama. Hari besarnya ada Waisak, Asyada, Katina, dan lain sebagainya.
Tempat ibadahnya adalah vihara. Ada Konghucu. Kitab sucinya yaitu Sishu dan Wuching. Nama pembawanya yaitu Konghucu. Hari besarnya tahun baru Imlek, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Tempat ibadahnya yaitu kelenteng atau litang. Dari teks keragaman agama di Indonesia, kita bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, perhatikan paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama ya. Ingat, ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Kalimat utama paragraf pertama terdapat di simpulan atau di akhir paragraf. Sehingga dapat kita tarik ide pokok dari kalimat utama tersebut, yaitu di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Lanjut ke paragraf kedua. Pada paragraf kedua ini, kalimat utama juga terdapat di simpulan atau di akhir paragraf. Sehingga kita bisa mengambil ide pokok dari kalimat utama tersebut, yaitu negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Beberapa pengetahuan baru yang kita dapatkan dari teks keragaman agama di Indonesia yaitu diantaranya, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Kemudian, agama Hindu dan Buddha di bawah bangsa India. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Karena negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, maka kita pun harus memberikan kesempatan untuk teman, saudara, tetangga untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Untuk bekerja sama dengan orang tua, bersama orang tuamu, identifikasilah agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Identifikasi juga tempat ibadah yang ada di kampungmu.